Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pada siswa-siswi sekalian. Semoga kita pada hari ini masih diberikan kesehatan ya, dan masih diberikan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Sebelum mulai ya, silakan kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai, tolong KM untuk membagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Ini duduknya sudah per kelompok ya? Oke. Kalau yang belum per kelompok, silakan duduknya per kelompok dulu ya. Oh ya, sebelumnya ini ada yang terlewat ya, mohon maaf, Bapak belum mengabsen. Ini hadir semua ya? Siapa yang tidak sekolah? Sania dan Risa. Samia dan Risa. Oke, 2 orang ya. Oke, 2 orang. Samia, Risa. Baik ya, LKPD-nya sudah diterima oleh setiap kelompok. Sebelum kita mulai, Bapak akan membahas dulu mengenai tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas ya mengenai materi tentang mengevaluasi jaringan nirkabel ya dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Nah, sekarang karena yang kemarin kita sudah melakukan, kita sudah mengetahui ya mengenai jaringan nirkabel itu apa, kemudian kita juga sudah mengkonfigurasi dari jaringan nirkabel itu sendiri ya. Dalam hal ini yang kita konfigurasi adalah sebuah akses point. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Ya. Permasalahan-permasalahan yang ada pada jaringan nirkabel. Baik, untuk kompetensi dasarnya masih pada mengevaluasi jaringan nirkabel, mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, kemudian memperbaiki jaringan nirkabel. Indikator kita pada hari ini adalah kalian dapat mengecek permasalahan pada jaringan nirkabel. Kemudian dapat memperbaiki permasalahan pada jaringan nirkabel. Nah, jadi tujuannya setelah melaksanakan pelajaran ini diharapkan kalian bisa tahu masalah-masalah apa saja yang ada pada jaringan nirkabel dan bagaimana cara untuk memperbaikinya gitu ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki dari permasalahan dari jaringan nirkabel itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini di depan Bapak tampilkan sebuah
gambar ya. Ada sebuah gambar, kalau kurang jelas ini gambarnya adalah gambar mengenai jaringan nirkabel ya. Di sini itu ada beberapa tower. Ada beberapa tower dari pemancar sebuah jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Dan ada beberapa rumah-rumah yang terkoneksi ke salah satu tower tersebut. Masing-masing terkoneksi ke salah satu tower tersebut. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian tanggapi gitu mengenai keterkaitannya dengan permasalahan jaringan nirkabel? Coba boleh, Nacung. Oke, Iki ya, siap. Apa Ki tanggapan Iki mengenai gambar ini? Koneksi internet yang ada di rumah paling ujung itu? Di rumah paling ujung? Oh, kira-kira ya, kecepatannya mungkin akan menurun ya. Nah, kenapa? Terlalu jauh. Oke. Mungkin karena terlalu jauh ya. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu permasalahan. Oke, baik. Yang lain? Oke, Alipia ya? Ya, apa ya, Bapak? Apa? Akan saling bertabrakan sinyal. Oke, karena saking banyaknya koneksi wireless di tempat tersebut ya. Oke, bisa. Ada lagi yang mau menanggapi dari gambar di depan? Tadi dari Ricky, karena ini terlalu banyak sehingga nanti koneksi yang ada di ujung rumah yang paling ujung, nah itu bisa terjadi penurunan kecepatan gitu ya mungkin ya. Oke. Tadi kalau menurut Alipia, karena di sini saking banyaknya koneksi nirkabel atau pemancar bisa menimbulkan interferensi ya atau pelemahan sinyal barusan ya. Oke, baik. Bagus. Ya, terima kasih pada dua orang ini, kita beri tepuk tangan dulu. Ya, betul ya. Dari gambar yang Bapak tampilkan memang di sini topologinya lumayan ya. Jadi ada beberapa tower di sini, ada beberapa pemancar sinyal wireless atau pemancar sinyal nirkabel, sehingga untuk koneksi yang ada di ujung itu pasti akan terjadi penurunan seperti itu ya. Jadi tidak akan maksimal seperti yang di awal ya. Kemudian mengenai terkait dengan penurunan kualitas sinyal juga itu bisa terjadi karena saking banyaknya suatu pemancar di satu tempat itu bisa mengakibatkan penurunan sinyal atau saling melemahkan gitu. Baik ya, untuk tanggapannya bagus. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini materi sudah ada di modul ya. Sudah ada di modul, tapi Bapak akan sampaikan saja secara singkat. Secara singkat ya, mengenai permasalahan atau mengenai hal-hal yang akan menjadi masalah di dalam koneksi nirkabel. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu ya dari ketiga materi ini. Sebelum kita berbicara mengenai masalah, sebelum kita berbicara mengenai kesalahan, ya kita harus tahu dulu bagaimana sih proses sebuah jaringan nirkabel itu bisa terkoneksi ke device kita. Ya, nah di sini akan dijelaskan. Jadi yang pertama proses koneksi jaringan nirkabel. Nah mungkin kalian ketika akan mengoneksikan ke access point atau ke jaringan nirkabel, ya kira-kira apa yang akan pertama kalian lakukan? Coba
Yang pertama kalian akan lakukan ketika mau mengoneksikan device kita atau misalkan smartphone kita ke jaringan nirkabel. Apa? Yang berkaitan dengan nomor 1 ini. Memasukkan. Nah, sebelum itu ada satu lagi. Apa ya? Hah? Menyalakan dulu WiFi-nya kan, huruf jendela. Nyalakan dulu ya. Oke, kemudian di scanning, kita mencari dulu network atau jaringan mana sih yang akan kita koneksikan. Betul tidak? Kan biasanya banyak ya. Ada hotspot guru TKJ, ada apa WiFi nggak modal atuh misalkan gitu. Terus ada lab, nama lab misalkannya lab 3 ini. Nah, gitu. Jadi itu adalah proses scanning. Jadi kita harus cari dulu titik akses atau jaringan mana yang akan dikoneksikan gitu. Ya, itu namanya scanning. Tuh ya. Dan yang kedua, nah, yang tadi scanning itu hanya mencari ya. Kemudian yang kedua ini adalah memilih. Nah, baru memilih itu kita pilih. Kita pilih, misalkan mau hotspot guru TKJ. Tinggal pilih kan. Tinggal pilih. Setelah pilih, nah baru kita memasukkan kata. Nah, masukkan kata sandi ini namanya adalah proses autentikasi. Kalau sandi kita yang kita masukkan salah, maka apa yang terjadi? Tidak bisa? Tidak bisa terhubung. Nah, itu adalah salah satu permasalahan. Kenapa? Karena memasukkan kata sandi itu tidak boleh berbeda dengan sandi yang telah kita setting. Ya, misalkan besar kecilnya, misalkan ada spasi, ada underscore, ada yang lain. Nah, itu jangan sampai salah karena case sensitif atau besar kecil itu ngaruh. Oke, nah, itu proses autentikasi. Nah, setelah itu barulah si access point dan si smartphone atau device kita melakukan sebuah koneksi atau saling terhubung. Nah, setelah terhubung, yang terakhir adalah dia akan diberikan IP kalau server kita disetting untuk DHCP. Ya, makanya setiap smartphone yang kita koneksikan ke jaringan kabel itu pasti akan diberikan IP oleh server. IP itulah yang akan menjadi identitas dari device kita. Oh iya mah IP-nya sakieu, MAC address-nya segini. Gitu. Jadi setelah diberikan IP, nah barulah kita bisa terkoneksi ke internet. Nah, gitu ya. Ini proses awal dari kita melakukan sebuah jaringan melakukan koneksi sebuah jaringan nirkabel. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan ya, bukan belum ke memang kesalahan dan masalah tidak terlalu beda ya, tapi ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada koneksi jaringan nirkabel. Nah, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Nah, di sini ada tertulis kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Apa? Ya, betul. Jadi, koneksi dari server atau dari switch ke access point-nya, itu kan menggunakan kabel. Ya. Ya, gimana kabel akan terganggu kalau konektor atau kabelnya rusak. Ya, betul. Jadi kabel ini kita gunakan untuk koneksi dari switch, misalkan dari switch ke access point. Jadi kalau kabelnya dan konektornya rusak, maka koneksi jaringan nirkabelnya juga akan terganggu ya, akan terganggu karena si penghubung antara penyedia internetnya itu dari switch atau dari servernya rusak. Begitu ya, iya betul. Dan yang kedua, gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Nah, dampak gimana ini? Gimana? Kerusakan pada hub atau switch. Gimana maksudnya?
Hah? Ya, ya betul itu. Gimana? Gimana? Sering di reset juga. Ya, betul itu akan merusak ya. Nah, ini ada hubungannya dengan hub atau switch-nya. Jadi si switch itu kan yang bentuknya itu ya, yang ada port-portnya. Jadi kalau itu sering atau itunya rusak, maka ya koneksi ke akses point-nya juga pasti akan terganggu. Ya betul, terganggu. 3, lambatnya jaringan. Nah, kalau ini mah pasti sudah tahu ya, karena diawali dengan penyedia jaringannya yang lambat gitu. Jadi kita maunya cepat, tapi ternyata kita berlangganannya hanya misalkan 10 megabit, 10 megabit, tapi itu juga udah habis oleh pengguna lain misalkan. Jadi parebut. Nah, itu juga akan menjadi permasalahan atau akan menjadi kesalahan gitu ya dalam sebuah koneksi jaringan nirkabel. Atau ada serangan virus. Serangan virus juga berpengaruh ya. Serangan virus juga berpengaruh. Apa sih pengaruhnya? Biasanya kalau virus sudah masuk, apalagi virusnya yang virus berada di ranah jaringan ya atau di internet, nah itu akan sangat mengganggu gitu, terutama untuk proses kelancaran kita berselancar di dunia maya. Dan selanjutnya adalah lambatnya proses autentikasi. Nah, ini bisa disebabkan oleh apa? Oleh akses poinnya yang ya rusak. Kadang kita kan sudah memasukkan password dengan benar. Udah ya, kita memasukkan password dengan benar, tapi ternyata si akses poinnya yang rusak. Maka dari itu proses autentikasinya jadi lambat. Bentar. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini adalah kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan. Sekarang kita masuk ke permasalahannya. Kira-kira apa aja? Ini masalah umum ya. Nah, kalau masalah ini, masalah umum ya, kita lihat. Jadi rata-rata karena ada kesalahan konfigurasi. Rata-rata ya, permasalahan di jaringan kabel ini biasanya karena ada kesalahan dalam konfigurasi ya, baik itu konfigurasi di sisi server ataupun konfigurasi di sisi akses pointnya itu sendiri ya. Misalkan kita salah memilih channelnya, misalkannya karena di sini ada banyak, kita gunakan channel yang sama, misalkan channel 1 semua, maka di situ akan terjadi kelemahan. Yang keempat tuh sumber sinyal autenuasi atau terjadi pelemahan. Sumber sinyalnya akan interferensi juga sama karena saking banyaknya titik akses atau titik akses poinnya ya. Seperti lab ini kita kan nanti akan praktek nih ya, ada 12 kelompok ya, 12 kelompok semua menggunakan akses point. Nah, biasanya itu kalau kita setting channelnya sama, maka akan terjadi pelemahan atau di sini yang namanya sumber sinyalnya akan interferensi ya. Ada juga permasalahan yang kenapa sih kita teh nggak bisa connect terus ke si akses pointnya? Oh, ternyata di akses pointnya kita setting MAC filtering yang nomor 2, filter MAC ya, tulisnya MAC. Jadi kalau kita melakukan filter MAC, kita tidak bisa sembarangan connect ke akses point tersebut. Jadi hanya yang kita setting atau yang hanya kita izinkan yang bisa terkoneksi ke akses point tersebut. Jadi tidak sembarang orang. Makanya kadang kan suka ada di misalkan hotspot guru TKJ. Nah, itu yang bisa connect hanya
guru saja misalkan. Jadi si IP atau si MAC address laptop ataupun smartphone Bapak Ibu guru itu sudah didaftarkan ya di sisi servernya atau di sisi routernya atau di sisi konfigurasi akses poinnya, sehingga tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan device bisa terkoneksi seperti itu. Baik, kira-kira ada pertanyaan dulu sampai sini mengenai permasalahan? Masalah memang ini akan agak jarang ya kita temukan, tapi ketika sekali waktu ada, nah ini harus kita tahu, harus kita pahami yang bagaimana cara mengatasinya dan apa sih penyebabnya dari permasalahan-permasalahan ini. Ya, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan? Ya, ini materi ini sebetulnya sudah ada di modul. Modulnya di KM. Ya, silakan ini untuk lengkapnya sudah ada di modul ya. Kalian bisa pelajari dan pahami kembali ya. Nanti akan ada soal evaluasi di akhir ya. Dan yang tertulis di LKPD yang harus kalian isi adalah yang pertama yang tadi tanggapannya ya. Tanggapan mengenai gambar yang telah Bapak tayangkan tadi. Ya, silakan per kelompok diisi, kemudian di lembar selanjutnya itu ada hasil pengamatan. Nah, ini hasil pengamatan ini harus kita praktekkan dulu ya. Kenapa sih ini gambarnya ini itu apa artinya? Kemudian gambar ini itu apa artinya? Ya, kita harus praktekkan dulu. Kemudian yang terakhir ini adalah cara kita untuk memperbaiki koneksi ya. Nah, nanti akan kita lakukan bersama-sama. Kemudian nanti di bawahnya ada kesimpulan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dulu, sekarang kita masuk ke praktek. Ya, kita coba untuk melihat kira-kira permasalahan-permasalahan apa yang ada di jaringan kabel ini. Nah, sebelum itu, ini posisikan terlebih dahulu, semuanya sudah dikonfigurasi si akses poinnya. Ya, seperti di minggu kemarin. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk melakukan konfigurasi seperti pada pertemuan sebelumnya. Login. Ntar masih loading. Di reset lagi.
Yuk, bisa? Udah ya? Tapi ininya udah nyolok. Ini belum nyala. Tapi nyolok tuh kan PC, kan Ke bawahnya nyolok. Tapi X. Oh, ini ada disable atau? Coba admin. Udah? Ya memang mau ya kan si komputernya nyoloknya ke sini. Jadi gak bakal ada internet. Ya. Nah kan ini kita proses dulu apa namanya? Proses konfigurasi. Nanti baru dipindah. Kalau yang sudah, yang dari switch ada koneksi internet, langsung colokan ke access point. Ini udah di settingnya. Nah sekarang ini dipindahkan. Ini pindahkan ke sini. Ini cabut. Kalau udah beres nyetingnya mah. Nah gitu. Hah? Nggak apa-apa, nggak boleh, nggak apa-apa, nggak usah. Nah sekarang coba di HP. Coba lupakan dulu. Tadi passwordnya apa? Lupakan. Ini P-nya 1. Oh. Saya. Udah beres? Hah? Udah ini. Itu tuh yang ada internetnya, yang ada angkanya. Nah itu. Terus dimasukkan ke yang ini dicabut. Nah, bentar. Nah, ini adalah kita harus tahu dulu ya. Kalau kita memasukkan kata sandi salah, nah, lihat di LKPD. Bagaimana tampilannya? Apakah seperti ini? Makanya itu dilupakan dulu, kemudian masukkan coba kata sandi yang berbeda dengan yang sudah disetting. Akan tampilannya seperti ini enggak? Nah, itu. Coba ya. Udah? Oh ya udah, sok enak tinggal ini cabut. Yang ada internetnya colokin ke sini. Oh ya ini ya. Kalau yang ini mah bentar, ini kabelnya ini. Ini coba colokin yang ini. Ini yang ini. Ke access point langsung. Yang itu cabut. Ini udah beres kan nih settingnya? Ya, sok. Oke, sekarang coba koneksikan dari
handphone ke access point-nya ya. Untuk supaya muncul seperti ini, udah belum? Ini udah ke sini si internetnya? Nah, coba. Saya salib dulu. Kalau IP-nya gimana? Oh, coba di dia. Yang eta. Pakainya Google Chrome ya kalau mau konfigurasi. Langsung itu di save. Dah? Udah beres? Nah, sekarang enggak, itu kan itunya dipakai ya. Coba masukkan kata sandi yang berbeda dengan yang sudah disetting tadi. Itu coloknya. Nah, ini colok situ. Ya. Ini mana? Oh. Nah, tadinya jalan jadi nak anu switch. Ini, nah ini cabut, colokin ke situ. Iya. Itu sebetulnya ada sebelum ke sini dia tulisannya apa? Coba konekkan. Oh, dia harus masuk ya. Nah, kalau gini teh ini masalah atau bukan? Hah? Ini masalah ya. Kenapa? Karena bisa connect internet nggak? Nggak. Nah, berarti kita harus punya dulu username dan password atau akun. Sandi salah. Oke. Sandinya salah. Tidak dapat terhubung ya. Coba masukkan sandi yang benar. Dah? Bentar. Udah nyambung ke sini? Enggak, ini yang belakang kemana? Coba cek dulu. Betul nggak ke belakang nyambungnya? Kalau ini kemana ini?
Ini gimana? Ini udah di settingnya? Oh, belum. Iya, ini mah dari internet atau dari PC mah yang itu coba. Udah nyambung? Ya, bentar. Tapi ini lihat dulu ini ke belakangnya kemana? Karena harus ke CPU kan? Tuh, ini mah nggak ada yang connect mana? Nggak ada ya. Sok colok kan. Kabelnya itu. Kabel yang ini. Nah, di belakang mana ya? Oh. Itu udah tanggal dia ya. Masaan tiba-tiba. Tinggal lah kabelnya tuh asal nyolokin kabel deh. Nggak mati, berarti bukan ini kabelnya. Tapi ini benar nyambung ya? Oh. Oh iya benar. Ini udah direset. Gimana ngeresetnya? Coba sekali lagi reset. Pegang. Ini udah? Coba di save dulu. Belum itu. Oh udah. Ke status coba. Ini nggak di reset ya tadi. Sok coba dikonekkan. Handphone kalian dikoneksikan ke wireless atau access point kalian yang sudah di setting. Ya, itu koneksi internetnya ada nggak? Coba aja cek dulu. Ya, ini kalau posisi kayak gini internetnya ada nggak? Belum. Berarti harus login dulu. Oh enggak, nanti. Nah, ini udah ya sebagian sudah koneksikan handphone kalian ke access point-nya atau ke SSID-nya yang sudah kalian buat tadi. Nah, di situ di LKPD berdasarkan gambar yang pertama itu kira-kira bisa muncul seperti ini karena apa? Wah, Ki. Kesalahan dalam memasukkan pesan. Oke. Ya, itu kadang-kadang kita tidak terpikirkan ya. Kenapa sih bisa tidak dapat terhubung? Ya ternyata kita salah memasukkan password atau kata sandinya, sehingga
muncul tampilan seperti ini. Itu masalah yang pertama ya. Karena kata sandi atau password itu case sensitif. Sehingga kalau kita salah memasukkan besar atau kecilnya huruf, itu pasti akan salah dan tidak bisa masuk. Tidak bisa terkoneksi ya ke jaringan nirkabelnya. Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu, nah yang ini. Dia butuh otoritas. Butuh otorisasi. Jadi setelah kita memasukkan kata sandinya dengan benar, kemudian ternyata muncul tulisan ini. Butuh otorisasi. Itu kira-kira kenapa? Masalahnya apa? Apa? Karena tidak ada internet atau kita harus masuk dulu ke jaringannya. Jadi kita harus punya akun. Akun username password, loginnya untuk loginnya. Dan ini biasanya kalau tidak mengerti, kenapa sih ini koneksinya nggak ada? Kenapa sih internetnya nggak bisa? Karena kita harus punya dulu akunnya. Nah itu akan menjadi masalah yang kedua. Nah kita akan membahasnya dua masalah itu dulu. Jadi yang pertama, ketika memasukkan kata sandi salah, maka akan muncul tampilan seperti yang di gambar 1 ya. Yang ini tidak dapat terhubung, coba lagi. Nah, itu adalah kita salah dalam memasukkan kata sandi. Kalau yang kedua, setelah kita berhasil memasukkan kata sandi yang benar, ternyata muncul tulisan butuh otorisasi. Nah, artinya di situ kita tidak bisa koneksi ke internet, kita harus punya dulu user akunnya ya. Maka setelah muncul tulisan butuh otorisasi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Akan muncul panel login. Nah, ini kalian harus komunikasi dulu dengan administrator jaringan. Siapa administrator jaringannya? Ya, kita harus buat dulu akunnya. Nah, sekarang Bapak akan buatkan akunnya. Ya. Coba di handphonenya, apakah setelah login, apakah koneksi internetnya ada? Tampilannya nanti akan seperti ini. Dengan passwordnya TKJ3. Username TKJ3, passwordnya TKJ3, huruf kecil semua. Coba sekarang. Apakah tulisannya menjadi seperti ini? You are logged in. Sekarang coba internetnya, apakah ada atau tidak? Ada? Nah, oke ya, setidaknya kita sekarang tahu kalau kita masukkan kata sandi yang salah, itu akan tampilannya seperti gambar 1. Kemudian kalau kita mengkoneksikan ke jaringan yang harus mempunyai user akun, nah maka tampilannya akan menjadi gambar nomor 2. Dan setelah login baru kita bisa koneksi ke internet. Nah, silakan per kelompok untuk menuliskannya di LKPD. Ya, dimulai dari tadi pengamatan mengenai permasalahan pada jaringan nirkabel, kemudian berdasarkan gambar 2 yang tadi itu dituliskan juga. Nah, kemudian yang ketiga, langkah-langkah untuk memperbaikinya seperti apa ya. Kalau misalkan tadi koneksinya karena koneksi tidak terhubung karena kata sandinya salah. Nah, misalkan bagaimana cara untuk
memperbaikinya. Kemudian setelah terkoneksi setelah terkoneksi ke jaringan nirkabel tidak dapat terkoneksi ke jaringan internet. Itu kenapa? Karena yang tadi kita harus login. Nah, itu silakan dituliskan atau dicatat di LKPD masing-masing. Nanti setelah ini presentasi ya, memaparkan kembali apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini. 2 kelompok. Oke. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskannya di LKPD. Baik, silakan dicatat. Sudah beres catatannya? Untuk diskusi. Silakan diskusi. Cerita apa aja? Ya, pakai bahasa sendiri aja nggak apa-apa. Mana ini? Tulis. Udah. Bagian sering kan 3 lembar. Adilnya kan Pak? Adil boleh sok. Ini berdua.
kelompok, pakai bahasa sendiri aja. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Intinya tujuannya adalah ke sana. Ini gimana? Beres? Mau presentasi? Kenapa enggak? Jo enggak, weh. Beres, ah? Big day, so. Beres? Silakan yang sudah beres dan siap ke depan presentasi untuk memberikan pemaparannya kembali mengenai materi pada hari ini, boleh langsung saja ke depan ya. Yo, silakan. Dua kelompok boleh untuk mempresentasikan kembali
Sok. Ya, baik, silakan kelompoknya Ricky, Torik, dan Faisal. Ya, silakan ke depan. Ini pegang ya, ngomong pakai ini. Jadi udah ini presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan pembelajaran kali ini. Berdasarkan gambar di atas, tulis hasil pengamatan kalian mengenai masalah pada jaringan nirkabel. 1. Koneksi internet di rumah paling ujung kecepatannya akan menurun. 2. Jika terlalu banyak jaringan nirkabel akan saling bertabrakan sinyal. 3. Terjadinya pelemahan sinyal. Berdasarkan gambar di atas, tulis hasil pengamatan kalian. 1. Gambar 1, ketika memasukkan kata sandi yang tidak benar maka tidak dapat terhubung. 2. Gambar 2, jika memasukkan kata sandi yang benar maka akan muncul butuh otorisasi seperti gambar di atas. Setelah mempelajari cara memperbaiki jaringan nirkabel, tuliskan langkah-langkah untuk memperbaiki koneksi akses point TP-Link. Terima kasih. Tidak dapat terkoneksi ke jaringan wireless. Setelah terkoneksi tidak bisa terkoneksi ke jaringan internet. Jika tidak dapat terkoneksi ke jaringan wireless, maka kita harus memasukkan password yang sudah disediakan. Setelah terkoneksi tidak bisa terkoneksi ke jaringan internet, maka kita harus memasukkan username dan passwordnya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui permasalahan jaringan nirkabel dan bagaimana cara memperbaiki jaringan nirkabel. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompoknya Ricky. Sangat baik sekali ya presentasinya. Ya mungkin agak gemper ya mungkin. Oke, baik, kelompok selanjutnya satu kelompok lagi. Oh, berarti 2 kelompok lagi ya. Ini dulu ya. Oke, kelompoknya siapa? Alipia ya. So, apa setelah ini kelompok itu ya, berarti 3 kelompok udah di terakhir. Pegang ini, yang ngomong pegang ini ya. Iya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan gambar di atas, tulis hasil pengamatan kalian mengenai masalah pada jaringan nirkabel. Jika berlalu banyaknya jaringan nirkabel, maka akan saling bertabrakan sinyal. Koneksi internet yang ada di rumah paling ujung kemungkinan kecepatannya akan menurun karena terlalu jauh. Berdasarkan gambar di atas, tulis hasil pengamatan kalian. Bahwasanya jika kita salah memasukkan password, kita tidak akan bisa terhubung ke jaringan internet. Jika kondisi masih seperti ini, diharuskan untuk login dan memasukkan username password yang sudah diberikan oleh admin jaringan. Setelah sukses login, maka koneksi internet akan tersedia dan berhasil. Setelah mempelajari cara memperbaiki jaringan nirkabel, tuliskan langkah-langkah untuk memperbaiki koneksi akses point. Tidak dapat terkoneksi ke jaringan wireless, setelah terkoneksi tidak bisa terkoneksi ke jaringan internet. 1. Koneksikan akses point ke sumber listrik. 2. Sambungkan wireless tablet ke akses point yang telah dibuat sebelumnya. 3. Pilih salah satu wireless name yang akan dikoneksikan. 4. Jika memasukkan password yang tidak benar, maka akan muncul tampilan tidak dapat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi. 5. Masukkan password yang benar dan klik sambungkan. 6. Jika tampilan setelah dikoneksikan membutuhkan otoritas, maka koneksi internet tidak akan tersedia. 7. Pada kondisi seperti ini diharuskan untuk login dan memasukkan username password yang sudah diberikan oleh admin jaringan. 8. Setelah sukses login, maka koneksi internet akan tersedia dan tampilan akan berhasil. Kesimpulannya, kita bisa mempelajari cara memperbaiki jaringan nirkabel dan tahu mengenai masalah pada jaringan nirkabel. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Mohon deh, di resepsionis, ya, atasan. Siap, atasan. Siap. Oke, baik. Satu kelompok lagi. Boleh presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di LKPD. Berdasarkan gambar di atas, tulis hasil pengamatan kalian mengenai masalah pada jaringan nirkabel. Gambar di atas adalah gambar mengenai jaringan nirkabel. Ada beberapa tower dari pemancar wireless dan beberapa rumah-rumah terkoneksi ke masing-masing tower tersebut. Jika terlalu banyak jaringan nirkabel, maka sinyal akan bertabrakan. Koneksi internet yang ada di rumah paling ujung kecepatannya menurun. Saking banyaknya koneksi nirkabel akan adanya penurunan kualitas sinyal. Berdasarkan gambar di atas, tulis hasil pengamatan kalian. Gambar 1, salah memasukkan kata sandi. Gambar 2, jika sudah memasukkan password, terus muncul tampilan seperti gambar 2, maka kita harus login dan memasukkan username password yang sudah diberikan oleh admin jaringan. Setelah sukses login, maka koneksi internet akan tersedia. Setelah mempelajari cara memperbaiki jaringan nirkabel, tuliskan langkah-langkah untuk memperbaiki koneksi akses point.
dengan kasus tidak dapat terkoneksi ke jaringan wireless, setelah terkoneksi tidak bisa terkoneksi ke jaringan internet. 1. Memasukkan username dan password yang sudah diberikan oleh admin jaringan, lalu klik connect untuk dapat tersambung ke jaringan internet. Kesimpulan, pada pembelajaran kali ini kita mempelajari masalah-masalah pada jaringan nirkabel dan pengoneksian jaringan wireless ke jaringan internet. Jika jaringan wireless tidak terkoneksi ke jaringan internet, maka kita harus login dengan memasukkan username dan passwordnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat meriah. Oke. Baik ya, terima kasih kepada ketiga kelompok yang sudah melakukan presentasi. Mudah-mudahan yang lain juga mengikuti ya, sudah bisa memahami, sudah bisa mengetahui dan mengerti tentang permasalahan yang ada di jaringan nirkabel ini. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan ya dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menyimpulkan, untuk mendalami materi mengenai permasalahan ini, ya silakan kalian bisa mencarinya di sumber literatur lain ya, misalkan di internet gitu. Jadi sebetulnya dari permasalahan-permasalahan jaringan nirkabel ini banyak. Jadi bukan hanya saja yang ada tercantum di sini, tercantum di modul, tapi di lain juga, di sumber literatur lain juga banyak ya. Nah, coba 2 orang yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Coba. Oke, yang belakang. Boleh? Jika jaringan wireless tidak terkoneksi ke jaringan internet, maka kita harus login dengan memasukkan username dan password. Oke, baik. Terima kasih. Berarti 2 masalah ya tadi yang sudah kita pelajari. Yang lain, silakan. Baik. Kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, yaitu kita bisa mengetahui permasalahan jaringan nirkabel dan bagaimana cara memperbaiki jaringan nirkabel. Kita mengetahui permasalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, masih ada? Sama ya, berarti udah cukup. Baik, terima kasih. Kita pada hari ini sudah mempelajari 2 permasalahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk besok kita akan mempelajari permasalahan yang lain, ya. Permasalahan yang lain. Jadi besok kita siapkan lagi. Ininya konfigurasinya masih tetap seperti ini, ya. Jadi besok tetap di jam pertama masih di lab ini, gitu. Kemudian nanti akan Bapak bagikan untuk soal evaluasi ya di KM. Nanti bentuknya PDF dan bisa langsung dijawab saja di buku ya. Langsung dijawab saja di buku Tewan, nanti akan dikumpulkan. Seperti itu. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya. Silakan KM untuk mengumpulkan LKPD-nya. Mengumpulkan LKPD. Tuh, bawa bantasan. LKPD-nya. Udah? Itu. Oke, baik, terima kasih. Sebelum diakhiri, silakan untuk berdoa dulu. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih kepada KM.
Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada semuanya yang pada hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang akan disampaikan, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.